Semangat pagi teman-teman semua. Yang sudah mulai bergabung, boleh absen dulu dong, komen gitu ya, sebutin namanya siapa, kemudian mitra dari daerah mana gitu ya. Hari ini alhamdulillah banget diberikan kesempatan oleh Pak Bahar dan tim gitu ya, dari Kesehatan dan Kecantikan ya, grup Facebook Kesehatan dan Kecantikan NASA untuk belajar bareng sih ya. Saya lebih senangnya nyebutnya seperti itu. Kita akan sharing mengenai satu tema yang mungkin familiar buat saya dan teman-teman semua. Tapi nanti kita akan kupas lebih gitu ya. Sebenarnya gimana sih nanti tentang optimasi WhatsApp marketing itu. Sebelumnya boleh ya saya salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Uswah. Jadi saya adalah salah satu tim di Depro Official gitu ya. Saya kebagian di digital marketing dan consulting produknya untuk produk Depro. Kemudian ada Gulmigo, Josuf dan Kules for Men. Jadi kulesnya ada 2. Baik teman-teman semua, saya lihat teman-teman dari sini ya. Ya. Boleh dong teman-teman semua dibantu apakah suara saya sudah cukup jelas? Nanti komen ya, sudah jelas gitu. Kalau sudah jelas, baru nanti kita akan mulai. Sambil saya sapa teman-teman semua yang sudah bergabung, ini alhamdulillah udah ada banyak yang sudah gabung ya. Ada Mbak Zulfiani, ini the first one. Halo Mbak Dian Rini, kemudian ada Mbak Darwanti. Bandung hadir dari Mbak Dian, kemudian dari Ponorogo Mbak Wahyu, Mbak Marsi dari Bantul. Hai dari Bantul, tetangga ya. Kemudian ada dari Mbak Anis, ada Mbak Beiti Tuban hadir, halo Tuban. Kemudian ada Mbak Ida, Mbak Ani, Mbak Murni, Mbak Nurhaya dari Pati, hello. Kemudian ada Mbak siapa lagi, Mbak Darwanti, Mbak Tritan, Mbak Yani, Mbak Setia, Mbak Mas Halimi dari Madura, jauh ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Sebelum saya ngomong panjang lebar ya teman-teman semua, saya minta dibantu dong. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Kalau sudah cukup jelas, boleh teman-teman nanti komen di bawah gitu ya. Sudah cukup jelas Bunda gitu ya. Ya. Yang sudah bergabung mitranya boleh dong di-tag juga gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar bareng. Insya Allah kurang lebih nanti 1 jam ke depan. Jadi nanti mungkin sekitar 30 sampai 40 menit saya akan sedikit memaparkan tentang bagaimana sih optimasi WhatsApp marketing itu gitu ya. Nanti habis itu kita lanjut ngobrol-ngobrol ya. Kita di komentar ya, nanti teman-teman boleh bertanya gitu ya, atau boleh menjawab misalnya gitu ya. Oke, teman-teman semua, gimana suara saya sudah cukup terdengar dengan jelas? Ya Pak, sudah pada komen? Oke, alhamdulillah. Ini tadi nge-lag ya HP saya. Alhamdulillah jelas. Ada dari Blitar Mbak Rurin. Halo. Kemudian ada Mbak Nanda Nani. Jelas Bunda. Oke, thank you. Kemudian ada Mbak Eka Santika, ada Mbak Rurin, ada Mbak Eti Purwanti dari Sidareja. Sidareja itu beda sama Sidoarjo ya Pak? Saya belum familiar ya. Ya mungkin kurang lebih sama. Sama atau beda? Oke, jelas Bunda. Oke, thank you ya. Kemudian ada dari Belitang, Sumsel. Wow, jauh nih. Hello Mas Kustanto. Ada lagi Mbak Alfani dari Pemalang. Jelas Bunda. Oke, good. Thank you. Kemudian ada Mbak Ria Sukma. Kemudian ada Mbak Ira. Hello. Ya, thank you teman-teman yang sudah bergabung. Ya, udah jelas ya. Oke.
Hari ini temanya seperti yang sudah terlihat di layar, gini ya, terlihat ya. Kita akan ngobrol bareng terkait dengan bagaimana sih sebenarnya mengoptimasi WhatsApp marketing gitu ya. Tapi sebelumnya, kenapa sih, saya mau bilang sedikit ya, kenapa sih kita hari ini mengangkat tema tentang WhatsApp marketing gitu ya. Ada yang tahu kenapa? Baik, karena menurut pengalaman kita semua gitu ya, bahwa ternyata WhatsApp itu adalah apa ya, semacam aplikasi yang udah nyatu banget dengan kita gitu ya. Mungkin dibandingkan fitur-fitur yang lain atau aplikasi yang lain, WhatsApp itu yang paling menyatu dengan diri kita ya. Bener nggak teman-teman semua? Kita ya mulai dari bangun tidur gitu ya. Kita cek dulu dah, ini ada sekolah anak nggak nih? Daring apa offline? Daring apa offline lagi? Daring atau PJ apa ya? Atau offline, ya bener ya. Atau misalnya pagi-pagi, wah ini udah ada transferan, wah moodnya langsung apa? Langsung 100% gitu ya. Iya, jadi kita mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, ya WhatsApp itu yang menemani kita. Bener nggak teman-teman semua? Kenapa gitu ya? Karena yang pertama, WhatsApp adalah salah satu fitur yang dianggap paling ringan gitu ya. Jadi dia lebih ringan, nggak terlalu ngebebani memori kecuali kalau ada file gitu ya, file gede. Kemudian yang kedua, dia aplikasi yang sangat ringan, yang friendly digunakan oleh mulai dari umur anak-anak banget deh sampai yang sudah tua gitu ya. Apalagi buat yang masih muda-muda kayak gini. Jadi secara skala user dari WhatsApp sendiri itu udah gede banget gitu ya. Bener nggak teman-teman semua? Gitu ya, itu dari sisi usernya. Kemudian dari sisi penggunaannya juga sangat memudahkan gitu ya. Belum lagi ketambah sekarang WhatsApp sudah terintegrasikan dengan Facebook ya, karena pemiliknya orang yang sama. Dan itu nanti kita bahas ya, apa sih kemudahan fitur yang sudah jadi hal yang sudah terjadi gitu kan. Kemudian apalagi nih yang memudahkan kita menggunakan WhatsApp kan gratis ya. Kita hanya menggunakan kuota gitu ya, paket internet. Jadi kalau dibandingkan kalau zaman dulu kan kita SMS gitu ya, sama saja sekarang kalau ada keluarga dari kampung WhatsApp pakai SMS itu kan kita aduh ini kena 300 nih malahan gitu ya, lebih mahal dibandingkan kena di WA gitu ya. Kalau WA kan tinggal banget. Nah itu adalah salah satu salah dua keunggulan dari fitur WhatsApp. Kemudian selanjutnya WhatsApp juga memiliki fitur untuk nge-broadcast ya, bagaimana caranya kita bisa langsung nge-blast ke banyak orang gitu ya. Bayangin gitu ya, bayangin kalau kita nanti bisa melakukan itu untuk meraup cuan kalau kata Bapak ya. Di mana ada cuan di situ aku mau apa Pak? Aku mau beraksi gitu ya. Itu fitur yang selanjutnya. Kemudian ada lagi fitur yang teman-teman sudah tidak friendly ya. Ada namanya fitur untuk update story atau pakai status. Nah, bagaimana mengoptimalkan status nanti kita bahas next ya. Namun ini pengantar dulu. Jadi itulah kenapa kita membahas WhatsApp ya pada kesempatan siang ini. Sebelum kita ngomong panjang lebar dulu ya, saya mau sapa-sapa lagi teman-teman yang sudah bergabung, yang belum bergabung, yang udah berapa nih Pak Topi? Sudah ada 108 ya. Oke. 110 ya. Ini yang udah banyak. Asela Putri Adelia dari Tangerang. Oke. Kemudian ada dari Suryati, ada Mbak Sufiyati Nasa. Oke. Suaranya nggak jelas Bu. Suaranya nggak jelas. Sorry banget buat jatuh. Thank you ya untuk ngebaca nih. Ya ampun, ternyata jatuh teman-teman. Ya. Oke, terima kasih. Oh ini ada notif ya dari tim Kescan. Terima kasih Pak Har dan tim ya. Insya Allah hari ini dengan senang hati dan sebuah kehormatan dari kami tim Depro untuk diberikan kesempatan untuk bisa berbagi siang ini kepada teman-teman semua. Dan kepada teman-teman semua, sudah pada nge-tag lagi nih belum? Mitranya boleh di-tagin lagi ya.
Iya. Sayang banget nanti mumpung ada kesempatan kayak gini ya. Biasanya kalau kita belajar tentang something yang ada kata optimasi itu berarti kita belajar lebih dan biasanya sih yang model-model berbayar gitu ya. Kalau di NASA ini luar biasa, kita sebagai mitra diberikan wadah gitu ya untuk belajar, untuk upgrade lagi gitu ya. Belajar adalah apa sih kalau kata guru saya salah satu cara untuk menghargai diri sendiri gitu ya. Dan hari ini alhamdulillah teman-teman semua saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan yang sedang kurang fit mudah-mudahan cepat fit. Dan terima kasih sudah meluangkan belajar bareng di kesempatan siang hari ini. Oke, ini ada Mas Bagus Syarif dari Lampung hadir siap nyimak. Oke, thank you ya. Kemudian ada Mas Rika atau Mbak Rika ya? Ini Mas Rika. Oke, kemudian ada Mbak Sufi dari Tuban, Mbak Ratna Zizi dari NASA. Mbak Zizi Kristalik NASA. Oke. Kemudian ada Mas Johan Cahyono dari Hong Kong. Jauh. Salam sehat selalu ya Mas. Gimana di Hong Kong? Apakah Omikron sudah sampai sana? Stay safe ya. Ya, kemudian ada Mbak Faiza Stokis NASA Tulung Agung. Oke, ini sudah ngetek. Siap nyimak. Oke. Kemudian ada Mbak Aulia Umah. Ada Mbak Ami saja. Kemudian ada Mbak siapa nih? Mbak Risti. Ini udah ngetek downline-nya ya. Thank you yang sudah gabung rame-rame dan sudah ngetek mitranya. Nah, oke. Hari ini nanti saya ada sekitar berapa slide tadi Pak? 12 slide ya, 12 slide. Nanti kita akan membahas satu persatu, kurang lebih nanti saya usahakan nanti 40 menit ke depan aja gitu ya. Kita akan membahas tentang optimasi WhatsApp marketing itu seperti apa gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau nanya ke teman-teman semua. Teman-teman semua di sini biasanya selain menggunakan aplikasi WhatsApp ya, biasanya didampingi dengan apa? Boleh dong komen sebentar ya. Saya tunggu 1 menit. Nanti saya bahas. Selain menggunakan fitur WhatsApp atau aplikasi WhatsApp gitu ya, biasanya pakai media apa untuk ngiklan ya? Kita udah ngomongnya, udah bahasnya ngiklan aja ya. Langsung to the point aja. Sesuai kebutuhan hari ini ya. Oke, pakai apa aja? Saya sambil baca ya komentarnya. Oke. Ini dari Mbak Dian Rani. Saya pakai WhatsApp dan FB dan IG juga. Kemudian ada Mas Afani, itu pakai FB. Oke, berarti WhatsApp dan FB gitu ya mungkin maksudnya ya. Kemudian ada Mbak Siti Aisyah sama FB. Oke. Rata-rata ini pakai FB. Kemudian Mbak Darwanti pakai FB. Oke, ini ada Mbak Zulfiani pakai FB, IG dan TikTok. Oke, TikTok ini yang kekinian ya. Oke, nggak apa-apa disebutin. Aplikasi apa yang mensupport media promosi teman-teman semua. Ya, nanti saya bahas di sini setelah ini. Kemudian ada Mbak Lydia Nisi. Itu pakainya saya pakai FB dan TikTok, Bunda. Oke. Ini yang pakai TikTok ini biasanya yang masih unyu-unyu ya, masih kekinian. Tapi yang udah tua boleh kan ya Pak ya? Boleh kata Pak Topik. Ini saya alhamdulillah teman-teman semua hari ini saya ditemani sama Pak Topik. Oke ya. Pasti sudah kenal semua sama Pak Topik. Oke. Kemudian Mbak Fidela, FB sama WA doang. Oke. Kemudian ini FB sama WA Bun, FB, TikTok, WA. Oke. FB, WA ini dari Mbak Yuli, Mbak Syifa dari FB doang Bun. Kemudian ada Mas Andri Sofyan, WA, FB, TikTok, dan Instagram. Oke. Bekasi hadir, biasanya status cerita FB, IG, dan WA. Oke, good. Berarti terima kasih ya teman-teman semua yang sudah berkomentar.
dari komentar yang ada gitu ya, tadi rata-rata teman-teman semua di sini menggunakan media WhatsApp kemudian didampingi oleh Facebook gitu ya, rata-rata saya melihatnya seperti itu. Kemudian sebagian kecil itu ada menggunakan Instagram dan TikTok. Berarti ini kalau dari yang komen ya, saya lihat ini belum banyak sih ya sebenarnya yang pakai TikTok. Atau nggak mau komen pakai TikTok? Ya, nanti saya bahas sedikit juga ya terkait TikTok gitu ya, terkait dengan bagaimana kita mengoptimalkan kerja WhatsApp gitu. Saya mulai ya teman-teman semua. Ya, teman-teman semua yang Allah ya, ini kita akan belajar bagaimana WhatsApp yang hari-hari menemani kita gitu ya, yang kita bisa lepas. Bahkan anak-anak kita juga sudah mulai gitu ya pakai WhatsApp, yang WhatsApp yang HP-nya kalau ngechat teman, kok ngechat guru gitu ya, karena sudah familiar gitu ya. Nah, buat kita ini mama muda, mama tua, kita tua ya, siapapun ya yang menggunakan WhatsApp, terutama yang digunakan untuk media lain. Nah, yang menggunakan media lain saat kita ingin menggunakan WhatsApp sebagai alat itu, orang harus menggunakan aja ya. Yang pertama, ketika menggunakan WhatsApp, pertama jangan ngasal iklan, gitu ya. Jadi kenapa? Nanti saya karena yang kedua gitu ya, terbesar kontak di WhatsApp-nya gitu ya. Kemudian yang ketiga, libatkan media sosial yang lain. Kemudian apa ya? Sebentar ya teman-teman. Ya. Oke teman-teman semua, ini jatuh terus ya. Oke. Di tag lagi mitranya yang belum bergabung ya. Mohon maaf ya teman-teman semua, ini jatuh-jatuh terus ini. Dia belum menyatu dengan hatiku. Oke, sudah jelas ya teman-teman semua? Jelas ya kalau kayak gini suaranya? Dia kayak pending loh, Pak. Kayak pending. Ini saya sambil ngontrol komentar ya teman-teman semua. Mau memantau, tapi ini kok gimana, Pak? Kalau gitu jalan terus ya? Oke. Tuh, lambat ya. Lambat ya sih, Pak? Langsung nggak sih ini? Oke, udah jelas ya. Oke, thank you. Nah, saya lanjutin ya teman-teman. Jadi, ketika kita ingin menggunakan WhatsApp sebagai tool untuk kita beriklan gitu ya, ada prinsip dasar ya yang harus dipahami sebelum kita membahas yang lain. Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan, jangan asal iklan. Jangan asal iklan itu maksudnya gimana? Contoh nih, kita sebagai pengguna WhatsApp ya, yang simpel-simpel aja kita ngomongnya ya, yang relate dengan kehidupan kita. Kita punya WhatsApp nih, terus kita tergabung dalam beberapa grup misalnya ya, ada grup apa aja ya? Kalau ibu-ibu tuh grup PKK gitu ya, kemudian ada grup arisan, grup antar jemput anak. Iya loh, antar jemput anak ada grupnya sendiri. Nah, untuk grup-grup kayak gitu ya, biasanya ada nih pengguna user yang user yang dia ngiklan di grup gitu ya. Nah, kalau di grup kan biasanya kalau kayak gitu jadinya kayak spam gitu loh ya. Jadi jangan lakukan iklan-iklan yang seperti itu. Jadi nyepamin ya, nyepam, kemudian kalau kayak gitu mah closingnya malah potensinya sedikit ya. Kemudian ini saya bahas garis besarnya dulu ya, karena penjelasannya ada di belakang. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memperbesar kontak gitu ya. Apa perlunya memperbesar kontak gitu ya, karena prinsipnya kan kita bermain dengan konversi istilahnya. Jadi kalau kita menebar katakanlah 100 gitu ya,
kita menebar benih 100 atau kita menebar umpan 100 gitu ya, kan biasanya rata-ratanya 10 gitu ya, kita asumsikan 10% nih yang baru nyantol untuk sekedar nanya doang gitu loh, belum closing gitu ya. Nah, kan 10%. 10% kalau dari 100 apa ya, kontak kan cuman berapa, Pak? 10 orang ya? 10 orang, dikit ya. Kalau kontaknya 1000 berarti kan 10% dari 1000, makin gede gitu ya. Jadi konversinya seperti itu. Kemudian pahami prinsip yang ketiga, yaitu gunakan media sosial yang lain. Ini maksudnya seperti apa? Nanti saya bahas ya di belakang. Kemudian ada yang selanjutnya, yang keempat adalah dengan menggunakan WhatsApp gitu ya, kita mengambil prinsip more giving baru more closing gitu ya. Jadi prinsipnya kita menebar benih dulu, baru kemudian kita bisa mengambil sesuatu yang ada di sana. Kemudian yang kelima, gunakan script closing. Nah, nanti saya bahas ya script closing. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, script itu apa, Pak? Ya, kayak catatan kecil yang dia kayak sudah jadi panduan gitu ya, script closing. Nah, kemudian yang selanjutnya ada menggunakan bahasa iklan yang menarik gitu ya. Jangan sampai saya ada cerita lucu, boleh nggak saya cerita? Ini menggunakan bahasa iklan, dia sebenarnya sudah menarik bahasanya gitu loh, tetapi ada yang nggak match. Nggak matchnya maksudnya gini, dia ngopas ya, dia ini mengcopy. Jadi ceritain nggak sih? Saya takutnya nggak bagus. Nanti aja berarti di belakang aja saya ceritain tentang skrip ya. Kemudian yang ketujuh, memang di WhatsApp atau dimanapun sebenarnya prinsipnya itu kita harus fast respon gitu ya. Dan yang terakhir adalah melakukan terus-menerus atau konsisten. Ini prinsip dasarnya ya. Nanti pemaparannya di belakang. Oke, sambil Pak Topik membantu, saya sapa-sapa dulu lagi ya. Oke, ada Mbak Devina Setia, kemudian ada Mbak Heliana, kemudian ada Mbak Izah, ya. Assalamualaikum, Mbak Lampung hadir. Kemudian ada Mbak Fadil Nice ya. Gimana nih bacanya? Fadil Nice dari Sia. Oke, kemudian ada Mbak Wina Nasa. Oke, kemudian ada Mbak Deviana dari Tangerang, dari Cirebon, Mbak Stokis Nasa, ini nggak ada namanya. Oke, kita lanjutin ya. Nah, sekarang kan kalau tadi prinsipnya ya, nanti yang akan saya bahas saya kupas di belakang. Nah, sekarang kita memahami dulu mengenal istilah pola sales funneling. Jadi funneling itu apa? Kalau teman-teman mendengar kata funnel itu ibaratnya corong ya. Ini kita konsepnya membahas tentang WhatsApp ya. Jadi sebelum kita bahas bagaimana kita bisa meng-closing di WhatsApp, kita mengenal dulu istilah funneling ya. Jadi funnel itu adalah corong gitu ya. Kayak corong kayak gini. Nah, ini digambar ya. Saya nggak bisa nunjuk nih. Nah, corong itu kan dari yang paling atas itu kan paling gede ya, kemudian dia mengerucut, mengecil dan semakin kecil. Nah, kalau diistilahkan yang paling atas itu ya, kita menyebut dia adalah leads. Leads adalah apa ya, bagaimana kita mengumpulkan kayak ikan gitu ya. Mungkin teman-teman lebih familiar mendengar istilah kita kan membuat kolam nih ya. Jadi ada istilahnya kolam dingin, kemudian ada kolam hangat, kemudian ada kolam panas gitu ya, ada warm cool. Jadi kalau misalnya kita mau ngiklan nih ya, kita bikin iklan di WhatsApp gitu ya, dengan orang yang kita nggak begitu kenal, kira-kira gimana? Nggak bisa kan ya? Sebelum kita masuk ke WA. Nah, dalam istilah apa ya, leads ini, jadi bagaimana kita sebentar. Apa, Pak? Aku ngeblank. Ya. Wah, ini tadi ada sedikit apa. Nah,
Saya lanjutin ya teman-teman semua. Jadi leads itu apa tadi? Leads itu kayak ibaratnya kita mau ngumpulin ikan dalam kolam gitu ya. Kan nggak mungkin dong kita membuat orang lain mau ngebeli produk kita, sementara dia itu nggak cukup kenal dengan kita gitu ya. Nah, itu dianggapnya adalah orang-orang yang berada di kolam dingin gitu ya. Jadi misalnya kalau ditanya, temenmu berapa di Facebook? Ah, temenku 5.000 gitu. Beneran 5.000? Kan gitu ya kalau ditanya. Iya lu 5.000. Kenal semua enggak gitu loh. Enggak gitu ya. Kan di Facebook ada nih 5.000. Tapi yang kita benar-benar kenal, itu kan mungkin cuma berapa ya? 5%, 10% gitu ya. Yang kita nggak begitu mengenal dia. Padahal prinsip kita kalau mau transaksi kita kan biasanya maunya sama orang yang kita memang kenal ya, supaya apa, trust-nya kejaga gitu ya. Kan nggak mungkin kita langsung tiba-tiba beli sama orang yang benar-benar asing gitu ya. Ya mungkin ada gitu ya, tapi itu mungkin konversinya kecil gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman semua. Jadi kita memahami kalau mau terjadi closing itu hanya terjadi ketika ketika sudah ada di kolam yang hangat. Kolam hangat itu siapa? Kolam dingin itu adalah orang-orang yang di luar sana, mungkin pertemanan di Facebook yang 5.000 itu tadi, yang kita hanya sekedar say hi aja, yang nggak begitu kenal. Kemudian yang kemudian di bawahnya lagi adalah orang-orang yang sudah masuk daftar prospek atau orang-orang yang berada di kolam mungkin hangat gitu ya, yang dia sudah mulai mengenal kita gitu ya. Caranya bagaimana nanti saya bahas, bagaimana membuat orang yang tadinya nggak kenal dengan kita, yang sekedar say hi di Facebook, bahkan mungkin cuman ada dalam list pertemanan di Facebook, yang kita nggak ngerti dia kegiatan sehari-harinya apa, karena mungkin di hidden gitu ya, atau apa ya, misalnya sekedar apa ya, menyapa aja pun mungkin kita nggak pernah gitu ya, itu adalah anggap aja dia adalah orang yang berada di kolam dingin. Nah kemudian bagaimana nih menggiring mereka yang tadinya ada di corong yang paling gede gitu ya, turun nih mengerucut menjadi prospek gitu ya, atau daftar list gitu ya, daftar list orang-orang yang menjadi calon target, baru calon target kita yang kita masukkan ke dalam kolam yang hangat gitu ya. Nah bagaimana caranya nanti saya bahas ya di berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah customer. Customer ini siapa? Customer adalah orang-orang yang berada di kolam panas, orang yang mungkin sudah sangat kenal dengan kita, mungkin dia ada tetangga kita, atau mungkin dia adalah teman alumni kita misalnya, yang atau mungkin dia orang baru sebenarnya dulunya, tapi dia sudah pernah belanja nih ke kita gitu ya. Nah biasanya kolam hangat ini adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah pernah berbelanja ya, konsumen gitu, atau orang-orang yang sudah repeat order, atau kalau di NASA mungkin yang sudah baru jadi mitra. Kalau orang-orang yang seperti ini mau kita promosi apa aja, dia udah nggak begitu terganggu gitu loh, karena udah bisa nerima gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya gimana nih caranya membuat orang-orang yang berada dari kolam yang dingin kita pindahkan ke dalam kolam yang hangat, kemudian setelah yang hangat kita giring lagi nih menjadi loyal customer misalnya ya, menjadi konsumen kita gitu, atau gimana bisa kita tembak jadi mitra misalnya, sampai seperti itu ya. Itu tadi sales funneling. Kemudian selanjutnya oke, dari Mbak Kumala ini sambil nyapa lagi ya, hadir. Oke, dari Wonogiri. Oke, thank you ya. Nanti saya lihat lagi. Teman-teman yang ada pertanyaan nanti boleh diajukan dulu di kolom komentar ya. Oke, yang selanjutnya tadi kan kita sudah membahas tentang memahami tentang funneling ya, prinsip funneling itu polanya seperti itu, bahwa kita mengenal istilah orang yang berada di kolam dingin, kolam hangat, dan kolam panas gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya gimana nih caranya giring mereka gitu ya, supaya mereka mau nih masuk ke kolam hangat dulu dah gitu ya, mungkin nggak harus ke yang panas dulu, ke yang hangat dulu. Nah caranya gimana? Caranya adalah dengan membuat jaring ya, jaringlah mereka dengan media di luar sana yang ada gitu ya. Jadi membuat jaring calon prospek. Caranya gimana? Kan kita tadi konteksnya kita kan menggunakan WhatsApp ya. Nah sebelum kita masuk ke WhatsApp, kenapa WhatsApp itu dianggap sebagai endingnya gitu loh? Karena biasanya teman-teman tadi kan sudah komentar ya, sudah
sudah menjawab. Biasanya kalau iklan bikin postingan deh, bukan iklan ya, bikin postingan gitu aja. Biasanya di mana? Kan teman-teman tadi sudah jawab ya, di Facebook, di Instagram, kemudian di TikTok gitu ya. Nah, coba saya tanya, boleh nggak dijawab? Dijawab ya. Dari postingan teman-teman semua, postingan produk dah, misalnya postingan produk NASA, entah itu Kulmigo, entah Kules, entah Herbatus, Herbastamin, apa aja bebas. Teman-teman posting di Facebook misalnya, atau teman-teman posting di Instagram, atau teman-teman posting di TikTok ya, bikin apa ya, konten video-video apa yang lagi kekinian, lagi viral misalnya, atau bikin parodi. Kira-kira nih mereka closingnya di mana? Kalau misalnya mau beli, apakah mereka beli di tempat tersebut atau mereka meminta untuk bisa ngobrol di WhatsApp? Ada yang langsung belanja di situ? Kalau tempo lalu saya pernah lihat postingan gitu ya, menarik ya. Jadi dia bilang, iya aku tuh posting tuh selalu sepi gitu ya, nggak pernah ada yang ngomenin, nggak pernah ada yang belanja. Kenapa? Karena yang belanjanya di WhatsApp. Oke, ini sudah pada komen ya. Ya, di WhatsApp Bun, ujung-ujungnya mau promosi di mana aja, ujungnya di WhatsApp. Ini dari Mbak Dian. Kemudian ada Mbak Wahyu. Kebanyakan di WA, Kak. Oke. Ya, endingnya di WA, kata Mbak Lina. Ya, ini bener ya. Jadi memang rata-rata di WA. Kenapa di WA? Kenapa kita promosinya di Facebook, tapi mereka closingnya di WhatsApp? Karena kalau berdasarkan apa ya, teorinya gitu ya, di pengalaman kan teman-teman semua yang membuktikan nilai trustednya ya, tingkat kepercayaannya itu lebih tinggi kalau sudah berada di WhatsApp gitu ya. Kenapa? Karena mungkin kalau di WhatsApp kan kita ngobrolnya itu langsung ke orang ya. Ya memang WA ada sih fitur yang auto respon gitu ya, tapi kan itu cuma di awal doang gitu ya, pada saat kita tidak berada di tempat, ya nggak? Habis itu kalau mau ngerespon kan beneran orang nih ya nggak? Nah, bedanya kalau kayak di Facebook gitu ya, itu kan bisa aja yang ngejawab kan bot ya biasanya. Atau apa ya? Yang pasti kalau di WA itu satu, kita langsung dapat kontaknya. Ya nggak? Kita ada nomornya yang bisa kita telepon sewaktu-waktu. Seperti itu. Jadi kayak lebih deket gitu nggak sih? Ya nggak sih, Pak? Gitu, kata Pak Topik iya. Ya, saya manut Pak Topik aja. Gokil ya. Jadi gitu, mau promosi, mau nebar jaring dimanapun, ujungnya di WhatsApp. Nah, sebelum membawa mereka ke WhatsApp gitu ya, kan kita butuh jaring ya nggak sih? Kita butuh jaring. Gimana caranya sih saya mendapatkan, tadi kan di awal sudah dibahas ya, supaya memperbanyak kontak gitu ya. Gimana caranya gitu ya? Kan, oh iya saya mau tanya dulu nih teman-teman semua. Teman-teman di sini rata-rata sudah berapa kontak di WhatsApp-nya? Nggak apa-apa, boleh disebutin. Nanti dibahas setelah ini soalnya. Kan di sini ya, di kalau teman-teman buka WhatsApp itu kan, untuk melihat daftar kontaknya kan di sini bisa lihat ya, ada yang 500, ada yang 1000, 2000, 5000, 10.000. Rata-rata berapa teman-teman semua? Boleh dikomen dulu. Punya masing-masing ya, jangan punyanya tetangga. Oke, punyaku 400 Kak. Punyaku 500, oke. Kalau di WA bisa buat nambah daftar nama dan akhirnya bisa di repeat order, betul ya. Jadi benar banget itu tadi dari Mbak Yuni. Kenapa bisa di repeat order? Karena tingkat kepercayaan di WhatsApp itu lebih tinggi dibandingkan kalau kita mau berbelanja di apa misalnya. Ini mungkin pembahasannya lebih ke ibu-ibu banget gitu ya. Kalau ibu-ibu banget misalnya belanja di website misalnya gitu ya. Berani nggak langsung? Ini ada nomor rekening nih dari kan sudah tertera nih di landing page-nya gitu. Kita transfer langsung gitu, berani nggak? Biasanya rata-rata mereka minta nomor WA biar bisa ngobrol dulu di WA. Mas, beneran nggak ini nanti dikirim? Mas, barangnya real nggak? Kan gitu ya biasanya. Makanya kita lebih mengendaki gimana caranya kalau mau belanja ya di WA gitu ya. Oke, ini kontaknya rata-rata baru 200, baru 300, 200, oke ya. 900 ini paling tinggi 900.
900. Pak Topik berapa? 10.000, gila. Pak Topik udah 10.000 guys ya. Oke. Jadi untuk menambah itu semua, jadi bagaimana membuat, jadi kita asumsikan bahwa WhatsApp adalah hotnya tadi ya, yang hot apa ya, kolam hangatnya gitu loh, kolam panas malahan ya. Nah, cara membuat mereka bisa digiring ke sana adalah dengan kita menebar jaring calon prospek di mana aja kita mengasumsikan market kita ada di sana. Misalnya, oh menurutku karena aku jualannya Kules misalnya ya, atau Kulmigo gitu ya, berarti aku akan cari di mana banyak orang yang bakalan pakai produk ini. Misalnya kalau sekarang misalnya ya di TikTok gitu ya, ya udah aku di TikTok, nanti pertemanan yang aku cari adalah orang-orang yang dengan rentang umur berapa misalnya gitu. Atau misalnya, oh aku mau jualan Kules misalnya ya, Kules for men gitu. Berarti aku nanti akan ngebidik orang-orang yang banyakannya laki-laki misalnya. Yang umurnya berapa sih Pak biasanya Pak? Ya 20 ke atas, sudah balik lah ya, misalnya 20 ke atas misalnya seperti itu. Nah, buatlah konten yang menarik ya, untuk mereka bisa sekedar minimal komen dulu misalnya kayak gitu. Entah itu di Facebook, entah itu di Instagram, atau di TikTok ya, karena tadi yang dibahas kan cuma itu misalnya gitu. Nah, buat mereka supaya tertarik dengan konten kita, kemudian sesekali disisipi dengan apa ya, copywriting tapi kita tidak dibahas hari ini ya, karena itu pembahasan next. Kalau nanti ada kesempatan sharing lagi ya, diundang lagi sama Pak Bahar dan tim gitu ya, nanti mungkin kita bahas. Nah, yang pasti kita kesini dulu. Jadi bagaimana caranya menebar ke banyak tempat gitu ya, ke banyak di mana calon market kita ada di sana gitu loh. Nah itu ya. Kemudian selanjutnya, selanjutnya setelah kita sudah menebar nih ya, kita punya akun di Facebook, kita punya akun di Instagram, kita punya akun di TikTok ya, atau misalnya di mana lagi sih? Kayaknya 3 itu ya yang paling rame gitu ya. Kenapa harus ke TikTok misalnya? Oh, karena di TikTok sekarang lagi viral nih, banyak usernya nih misalnya kayak gitu. Kenapa nggak kita datengin gitu loh? Kalau kita mau kaku-kakuan aja, aku nggak mau TikTok misalnya gitu ya, nggak apa-apa sih. Tapi kita ngambil positifnya aja bahwa di sana nggak melulu tentang joget-joget kan ya, banyak edukasi juga di sana, banyak tips-tips yang bisa kita ambil di sana. Nah, kita di sana juga masuk. Misalnya kita mau sharing tips mijet biar enak nyaman, misalnya untuk relaksasi misalnya kan juga bisa. Nah, kan tadi sudah nebar nih, sudah bikin akun ya. Nah, sekarang bagaimana caranya menciptakan magnet? Nah, ya, yang selanjutnya ini sebelum giring ya. Jadi ini saya alurnya gimana caranya menggiring orang-orang supaya masuk ke WhatsApp gitu ya, supaya menjadi list pertemanan kita gitu ya. Nah, setelah membuat akun, sekarang kita menciptakan magnet. Caranya bagaimana? Yang pertama, misalnya ya, kita membuat materi kuliah di WhatsApp. Kuliahnya apa? Misalnya ya nggak usah yang berat-berat sih ya nggak sih Pak? Yang ringan-ringan aja. Misalnya apa? Kita ibu-ibu ya misalnya. Kita punya resep masak. Ya udah kita teman-teman semua, misalnya kita bikin postingan nih di Facebook, teman-teman semua sebelumnya kan udah bikin postingan tentang masak-masak yang enak, mungkin menarik misalnya ya, dia punya skill untuk itu misalnya. Kalau aku mau bikin grup tentang masak-masak, biar emak-emak setiap pagi nggak bingung cara bikin menu, nyiapin menu apa aja, mau nggak gitu? Siapa yang mau misalnya gitu ya? Nah kan mereka nanti akhirnya, oh mau, Bunda Usa juga mau misalnya gitu. Masuk tuh ya ke grup dia. Ya udah kalau yang mau nanti disiapin di situ ada. Buat yang mau teman-teman nih nanti silakan chat ke nomor WA saya ya. Nah ini juga ada caranya ya. Kan biasanya teman-teman kalau ngasih WA itu pakai Bitly itu ya. Jadi nggak nge-save nomor, langsung di chat gitu aja. Nah saran saya sebenarnya teman-teman itu jangan ya sebenarnya plus minus sih ya. Kalau pakai Bitly itu memudahkan memang, tetapi efeknya apa? Si orang tersebut itu nggak nge-save nomor kita. Padahal prinsipnya
nanti ada hal yang kita butuhkan ketika dia nge-save nomor kita. Jadi kita nge-save nomor dia dan dia nge-save nomor kita. Apa salah satunya? Salah satunya adalah ketika kita bikin story jualan, mau itu hard sell, mau soft sell, nggak masalah, tapi dia bisa lihat gitu ya. Kalau dia nge-save, kalau cuma pakai Bitly, biasanya dia nggak nge-save gitu, langsung diklik connect gitu loh, ya. Nah, jadi silakan masuk ya. Nah, nanti sudah masuk nih. Nah, di grup tersebut nanti kita bisa hari ini Bunda semua kita akan belajar cara bikin puding apa ya? Puding boba misalnya atau apa gitu ya, terserah gitu ya. Atau kita mau cara bikin sayur bening yang bening banget. Misalnya gitu ya. Enggak apa-apa. Di grup tersebut misalnya nanti saya akan share rutin setiap hari Senin ya. Nanti teman-teman ada nggak yang mau nge-share resep masing-masing deh. Misalnya yang bisa bikin bakso silahkan bikin bakso nanti share di sini ya Bunda-bunda. Nanti kita jadwal kita nge-share resep setiap hari Senin misalnya kayak gitu. Nah, nanti selebihnya apa? Selebihnya kita ngobrol bebas. Buat teman-teman nanti yang punya jualan boleh loh diomongin di sini. Nah, aku juga punya. Nah, akhirnya apa? Setelah kenal kan dia bisa nyantai aja nanti akan ngomong, teman-teman semua alhamdulillah cerita aja di grup. Ya kan itu udah grup dia. Ya kan? Enaknya gitu teman-teman semua. Kalau kita punya grup sendiri, yang kita kelola sendiri, kita akan bebas. Kita akan bebas menciptakan yang tadinya kolamnya dingin menjadi hangat. Setelah hangat nanti dia jadi konsumen berarti menjadi kolam yang panas. Jadi kayak gitu ya stepnya. Kita sharing itu tadi. Kuliah itu bayangannya juga bukan kuliah WhatsApp yang yang berat-berat, nggak usah yang gitu yang sederhana. Aku punya cara bikin anak nggak nangis seharian. Oh ternyata dia terapis gitu ya nggak apa-apa gitu loh, di-share aja. Itu yang pertama ya teman-teman semua. Apakah clear? Banyak Kak, apa ini? Gak berani tetap dari WeDo apa sih ini? Oh, udah di scroll ke bawah ya. Oke. Soalnya bahasa ikhlas ya. Apakah ini clear? Kalau clear teman-teman boleh dong di komen clear gitu aja biar saya ngerti teman-teman udah paham gitu ya. Jadi gitu ya alurnya, bikin resep, kemudian di situ sharing-sharing. Oh, hari ini saya cerita, dia kuasai itu grupnya. Dia handle, berarti dia punya wewenang gitu loh. Kemudian baru setelah itu dia bisa masuk nih. Nggak usah langsung jualan, cerita aja. Bunda kemarin anakku, Bunda mau cerita boleh ya, kemarin anakku sakit Bunda gitu, aduh udah panik nih misalnya kayak gitu. Alhamdulillah tak kasih ini Kulmigo. Teman-teman, Bunda-bunda di sini udah ada yang pernah nyoba belum? Tuh di grup dia sendiri, orang baru belum jadi mitra, belum jadi konsumen bahkan gitu ya, dia bisa meng-closing loh. Bukan bisa meng-closing ya, punya potensi closing. Misalnya di grup gak usah gede-gede dulu deh. Grupnya ternyata isinya cuma 50 orang misalnya. Ya enggak apa-apa. 50 orang dia beribe. Bunda ada yang kepengen coba enggak gitu. Kalau belum mau beli enggak apa-apa. Kalau yang dekat rumahnya nanti tak cobain, tak kasih gratis nyoba gitu ya, pijit-pijit. Nanti enak loh. Tuh ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membuat materi video mentoring. Materi video mentoring ini apa ya? Ini mungkin untuk orang-orang yang memang sudah punya kemampuan tersendiri ya, punya skill untuk bikin video yang bagus. Misalnya share bagaimana cara membuat mentoring PDF tentang bikin katalog produk yang bagus, atau share bagaimana membuat foto produk yang bagus gitu ya. Teman-teman semua, siapa yang mau tambah skill dalam dunia memfoto ala-ala emak all shop misalnya, itu rame biasanya karena kan rata-rata mama sekarang itu ya memang jualan kan gitu. Kemudian yang ketiga, sharing tips bisnis misalnya apa aja bebas. Teman-teman ada yang pengen nambah ilmunya belum? Ada nggak gitu? Kalau belum, kalau ada nanti bisa gabung ya ke sini. Terus yang keempat, sharing ebook. Misalnya ada yang pengen ebook tentang ini, tentang bagaimana menaikkan konversi penjualan dan seterusnya, atau misalnya bonus fisik. Nah, kalau bonus fisik misalnya kayak gini, teman-teman semua, aku punya ini jilbab nih ya, jilbab yang ngehits banget gitu ya, yang katanya ngehits banget. Ada yang mau nggak? Kalau yang mau, nanti bikin seru-seruan ya, misalnya silahkan komen di bawah. Ini di Facebook ya, lagi di Facebook. Silahkan teman-teman semua nanti komen di bawah, aku mau dong Kak. Nah,
sebutin alasan kenapa mau dan drop nomor WA-nya ya. Jangan drop. Dan save nomor aku ya, chat nomor aku. Nah, nomor kita kan di save nih. Nah, nanti di situ kita random aja nanti siapa yang mau ngasih dia. Dengan begitu nanti akhirnya kan dia kenal dengan kita. Kak, aku yang mau jilbabnya loh, gitu loh. Oh iya, dengan siapa ini? Nah, nanti kenalan, kita saling save kontak ya kak. Nah, kayak gitu. Nah, ini adalah magnet ya teman-teman semua. Ini baru awal setelah kita menciptakan apa tadi jaring, kita buat magnet supaya mereka tertarik dengan kita gitu ya, dengan apa yang kita punya tadi. Tapi yang harus yang harus digarisbawahi teman-teman itu jangan kemerungsung, jangan buru-buru pengen jualan, jangan kebelet. Kalau mau promosi Kulmigo boleh misalnya contoh nih ya Kulmigo, tapi jangan bunda-bunda silakan diorder Kulmigo. Jangan begitu juga gitu. Dari story dulu aja misalnya. Setelah kita ngasih itu tadi ya. Tadi kan udah di awal udah disampaikan more giving, more closing. Jadi kita givingnya dulu, givingnya dibanyakin ya gitu. Itu adalah magnet yang bisa kita ciptakan. Di mana kita menciptakan terserah teman-teman semua. Boleh di Facebook, kalau tadi saya contohkan di Facebook. Boleh di Instagram, boleh di mana itu TikTok misalnya seperti itu, dan di mana aja. Itu ya. Oke. Selanjutnya ya. Selanjutnya setelah teman-teman tadi punya jaring, kemudian teman-teman sudah menciptakan magnet supaya mereka masuk nih ke list kita, list kontak kita gitu ya. Nah, kan tadi teman-teman sudah komen nih, teman-teman kontaknya berapa? Ada yang 100, ada yang 300, ada yang 500, ya it's fine ya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita kembali ke prinsip rata-rata konversi penjualan itu kan prinsipnya kita nebar 100, potensinya hanya 10 gitu. Nah, 10%. Jadi kalau mau 10%-nya gede, maka gedein angkanya gitu ya. Nah, ini adalah angka, kelihatan nggak teman-teman semua? Ini adalah target ya. Jadi punya teman-teman nanti buat target. Berapa nih target pertemanan yang harus aku punya di WhatsApp gitu. Karena WhatsApp tadi teman-teman sudah tahu ya bahwa dengan adanya pertemanan di WhatsApp itu mereka adalah orang-orang yang sudah berada di kolam hangat kita gitu ya. Nah, ini daftarnya ada yang mulai dari nggak kelihatan Pak Topik. Ini ada 100, 500, 1000, 5.000 dan 10.000. Nah, itu adalah target angka ya. Teman-teman semua sekarang ada di posisi yang mana? Kalau teman-teman semua ada di posisi baru angka ratusan, gimana caranya nih angka aman pertama misalnya teman-teman harus punya target minimal udah tembus di angka 1.000 misalnya gitu. Gitu ya. Yang udah 1.000 gimana caranya bisa 3.000 dulu, terus 5.000, terus 10.000 biar kayak Pak Topik. Itu banyak banget. Atau kalahin deh Pak Topik. Pak Topik 10.000, teman-teman nanti 10.001. Oh, udah kalah loh. Enggak, teman-teman bisa berapa? 15 atau 20.000. Karena kontak di WA tuh bisa banyak banget gitu ya. Itu ya teman-teman semua. Jadi mulai sekarang buat target. Teman-teman mau berapa? Kemudian selanjutnya ya, yang ke-7. Kuasai pola penjualan di WhatsApp. Nah, pola penjualan di WhatsApp itu ada 5 ya. Yang pertama dengan cara broadcast. Broadcast list di kontak. Jadi broadcast memang masih relevan nggak sih Bunda? Masih. Nanti saya tunjukin bagaimana cara membuat broadcast yang relevan, yang dia tidak di skip sama orang lain. Kan kita biasanya kayak kalau cuma nge-broadcast, nge-blast gitu aja, kan itu akan jadi spam jika jika isinya cuma iklan doang gitu intinya. Kan prinsip orang kan nggak suka dijualin ya, tapi mereka mau beli. Nah, berarti di sini kita harus cari cara nih supaya soft, smooth ya, biar mereka juga asik ngebacanya. Kemudian yang kedua adalah membuat grup keluar. Tadi sudah ya, misalnya resep masakan atau apa. Kemudian yang ketiga nih, belusukan ke grup. Belusukan, jadi kita punya grup nih, grup PKK, grup antar jemput anak. Kemudian grup ngeronda gitu ya, buat yang bapak-bapak. Nah, di grup itu kita nggak usah
promo produk gitu ya, nggak usah hajar-hajar bleh gitu, tapi kita pakai cara yang smooth aja. Misalnya ada temen yang apa, biasanya mulai boyoan gitu ya kalau bapak-bapak atau masuk angin gitu loh. Nanti kita bisa masuk nih ngomongin itu, atau kita bikin kayak cerita gitu aja, gitu ya. Kemudian yang keempat, nah ini membuat postingan status di story WhatsApp gitu ya. Nah ini yang harus digarisbawahi bahwa orang yang melihat story WhatsApp kita adalah orang yang nge-save nomor kita, atau saling nge-save ya lebih tepatnya. Makanya tadi kalau kita bikin kulwa ya, bikin postingan, buat mereka itu nge-save nomor kita dengan cara kita ngedropnya jangan pakai bit.ly, tapi tulis aja angka, dan angka itu pun jangan langsung ditulis 08127 sampai 12 digit. Tapi karena kemampuan visual manusia itu yang rata-rata adalah terbatas, maka di split jadi 4 misalnya. 0852 misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dipecah-pecah gitu supaya mudah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan teknik ngejapri. Ngejapri itu nanti misalnya, sebenarnya ini lebih ke pakai aplikasi sih ya. Aplikasi yang kita bisa mention nama misalnya, dan kita bisa ngejapriin sampai 100 lebih orang dalam waktu bersamaan gitu ya. Itu nanti pakai aplikasi. Nah, ini teman-teman semua, ini nggak sensor biar teman-teman tahu. Ini adalah contoh broadcast yang dilakukan oleh pihak Shopee, teman-teman semua. Shopee ya, segede Shopee kurang rame apa tokonya gitu ya. Lapaknya kurang rame apa lagi sih, tapi dia masih melakukan hal tersebut untuk nge-broadcast. Isinya apa? Boleh saya bacain teman-teman semua? Mungkin kan di situ nggak begitu jelas ya. Mana nih? Ini teman-teman nggak kebaca nggak? Kebaca nggak sih, Dayo teman-teman? Tak bacain ya. Hai kamu, lagi sibuk apa gitu? Semoga kamu baik-baik aja ya, Alura Berkah Raya. Ini ada akunnya, nama akunnya itu. Kemudian cuma mau ngingetin, kamu terpilih dapat apa ya? Kamu terpilih untuk dapat 2 kali gratis ongkir tanpa minimal belanja loh. Belanja apa aja jadi makin hemat. Nah, kalau kita nanti di apa ya? Disinkronkan dengan produk kita atau dengan barang yang kita punya gitu loh. Sekelas Shopee aja dia masih mau nge-broadcast. Yang jadi persoalan itu bukan di broadcastnya, tetapi bagaimana kita membuat skripnya supaya bagus, supaya bisa acceptable gitu ya. Jadi kalau kita di broadcastin itu kayak nggak kayak di spamin gitu aja. Ini kan di Shopee itu kan sebenarnya kan dia nyepam ya, tapi saya asik-asik aja ngebacanya karena saya jadi tahu, oh aku diingetin nih dapat 2 kali gratis ongkir. Atau misalnya kita ngerandom ke konsumen, selamat ya kamu Mbak siapa, Mbak Bella, kamu berkesempatan dapat apa ya, gratis ongkir. Misalnya bisa juga gitu ya. Tuh, oke. Selanjutnya. Nah, ini udah mau jam 2 ya teman-teman, semoga kerasa asik banget. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana menciptakan atau membuat promosi yang menjual. Promosi yang menjual itu seperti apa? Yang promosi yang orang jadi asik untuk menerimanya gitu loh. Jadi misalnya dari judul promo itu udah menarik, kemudian penjelasan produknya tuh singkat. Teman-teman pernah ya lihat penjelasan produk yang dia terlalu panjang lebar kayak gitu. Kemudian apa ya? Kalau misalnya Bunda saya nggak terbiasa bikin copywriting. Nah, buat teman-teman nih saran aja yang belum terbiasa bikin copywriting atau skrip iklan yang menarik, teman-teman bisa gabung ke apa ya? Ke official ya. Biasanya dari official produk Dinasa itu mereka sudah membuatkan apa ya? Konten iklan beserta copywritingnya. Jadi kita tinggal kopas, tapi saran saya kalau mau kopas itu juga disesuaikan dengan kondisi kita. Jadi buat contoh yang jangan sampai kejadian ini cerita lucu ya. Mohon maaf kalau ada yang kebetulan orangnya hadir. Jadi beliau itu non muslim gitu ya, tetapi konten kopasnya itu sudah asik, tapi kontennya itu menyebut apa ya yang mungkin untuk orang muslim gitu loh. Jadi kayak orang cocok. Alhamdulillah dengan berhijab, kan dia tidak berhijab gitu. Nah, jadi kalau mau kopas, jadi misalnya kalau di Depro itu kan kita sudah ada grupnya ya. Teman-teman sudah bergabung belum di grup?
di grup Depro, teman-teman nanti bisa gabung di sana. Di sana kan disiapin ya konten harian gitu ya. Kalau teman-teman nggak bisa atau mungkin belum terbiasa membuat copywriting, teman-teman bisa masuk ke sana. Di sana juga dapat topik gitu ya, yang dengan timnya juga membuat konten iklan yang bagus. Jadi dari sisi grafisnya, fotonya itu udah bagus, kemudian copywritingnya tinggal kopas aja teman-teman semua, dan kopasnya nanti silakan disesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu ya, dengan marketnya masing-masing juga gitu loh, nggak langsung hajar-hajar gitu aja sebenarnya. Sampai ada loh orang yang ngopi dari WhatsApp ke Facebook, ke WhatsApp itu sampai titik yang untuk kapitalnya nggak kehapus, berarti dia memang sama sekali nggak edit gitu ya. Nah itu saran saya sih dibenerin gitu ya. Kemudian promosi yang menjual itu dari sisi penjelasan produknya singkat, kemudian alasan. Nah untuk alasan berarti nanti menggali kebutuhan konsumen. Kan teman-teman di sini sudah ada yang ikut apa ya, diklat atau pelatihan atau seminar yang menaikkan penjualan. Nah nanti teman-teman bisa praktekin gitu ya. Kemudian garansi itu apa? Misalnya, oh teman-teman semua, aku dengan apa ya, dengan jualan Kulmigo ini, teman-teman bisa menggaransi bahwa produk ini, misalnya ya, ini buat contoh aja, ini kebukti loh, teman-teman, aku mau garansi kalau teman-teman nggak ngerasain hasilnya, begitu dicoba, sama sekali tidak ada efeknya, tak balikin 100% duitnya. Berani nggak teman-teman semua? Kalau saya berani misalnya gitu, kalau saya berani sih gitu loh. Sama sekali nggak ngefek nih, nggak anget, nggak wangi, atau nggak ada khasiatnya, balikin duitnya. Berani nggak teman-teman semua? Kalau berani itu menjadi nilai lebih ya. Kemudian info bonus kalau memang punya bonus ya. Kemudian call to action tuh kayak apa ya? Bawah sadar ya, kalimat bawah sadar yang mensuggest supaya segera transfer atau segera beli gitu ya. Kemudian NB itu notabene ya, biasanya tambahan misalnya kayak catatan kaki gitu ya, yang transfer sebelum jam 1 siang dapat gratis ongkir misalnya. Nah itu juga materi-materi promosi yang menarik dan itu bisa menjual gitu ya. Nah kemudian selanjutnya tadi teman-teman udah disampaikan di awal tentang closing script atau script iklan supaya terjadi closing itu seperti apa. Oke, next slide ya. Nah ini contohnya ya. Ini contohnya ada percakapan dari XY ya. X adalah pembeli, kemudian Y adalah penjual. Ini cuma pola ya teman-teman semua. Saya contohin polanya aja. Jadi pembeli bertanya, Mbak saya tertarik sama produknya. Atau misalnya Mbak saya tertarik sama Kulmigo misalnya. Atau apa deh gitu ya. Kemudian penjualnya jawab, iya Mbak ada yang bisa saya bantu. Pembeli langsung bertanya harganya berapa gitu kan biasanya, langsung dijawab. Nah pada saat Mbak harganya berapa kan gitu ya, nah kita sebagai penjual jangan buru-buru ngasih harga dulu, tapi dahulukan memberikan informasi produk. Jadi ini keunggulannya apa, kenapa dia harus beli gitu ya, kenapa ini must have gitu ya buat mereka gitu loh, kenapa harus banget mereka punya ini gitu. Contoh ya, jadi nanti caranya dijawab aja misalnya, baik Mbak sebelum saya infoin harganya, berikut adalah keunggulan dari produk Kulmigo. Jadi Kulmigo itu adalah produk yang bla 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 gitu ya, disampaikan dulu. Kalau sudah, jadi mereka kan nanti, oh jadi Kulmigo itu khasiatnya gini loh, A, B, C, D, X, Y, Z, dan disertakan bukti, misalnya ada testimoni gitu ya. Nah kalau udah seperti itu kan mereka jadi, oh ya, kalau yakin, nanti mereka akan bertanya, Mbak, oh ya udah, terus dijawab lagi nanti harga normalnya 100, tapi khusus apa kok presiden, mau ini ada typo ya, khusus apa reseller kayak atau misalnya khusus mitra itu harganya hanya 80.000 atau 80k misalnya. Tuh. Nanti kan dia jawab, boleh Mbak, minta resinya apa, minta nomor rekeningnya dong. Nah, kalau udah kayak gitu baru deh nanti apa ya. Jadi ini pola aja ya. Jadi teman-teman biasakan kalau ditanya harga, sebelum menyampaikan informasi produk, jangan ngomong harga dulu. Karena biasanya orang lihat harga dulu udah, aduh mahal gitu ya. Oke. Gitu, thank you. Pas jam 2. Nah itu ya teman-teman semua.
Sebenarnya kurang ya waktu 1 jam itu tadi openingnya juga banyak gitu ya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan nanti ada kesempatan bisa apa ya, tatap muka gitu ya, barangkali nanti Pak Topik atau Pak Ali mengadakan event atau mungkin Pak Bahar ngadain event. Saya sebenarnya seneng kalau apa tatap muka gitu ya, lebih 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 all out gitu kalau menyampaikan. Jadi banyak hal yang bisa kita bedah gitu ya. Kalau kayak gini kan kita sedikit agak terbatas sebenarnya ya. Nah, gitu ya teman-teman semua. Nambah lagi dong Bun waktunya. Iya nih, aku juga nggak kerasa kalau udah jam 2 gitu ya. Kan belum tanya jawab juga sih. Oke, Pak Bahar. Next ya, mudah-mudahan ada face to face. Nggak virtual doang. Oke, teman-teman semua di sini ada yang mau bertanya, boleh ya. Nanti insya Allah saya coba jawab gitu ya pertanyaannya di kolom komentar gitu ya. Yang pertanyaan menarik gitu ya dan mewakili apa teman-teman di luar sana atau yang punya testimoni menarik yang beda gitu ya, boleh di-share. Nanti ini kita sediakan ada berapa Pak? 3 Gulmigo ya, 3 aja. Besok lagi ada 3 Gulmigo buat teman-teman semua gitu ya. Boleh nanti di chat di bawah gitu ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan hangat bersama Gulmigo gitu ya. Terima kasih kepada Bapak Bahar ya yang sudah memfasilitasi kami gitu ya dan tim terutama. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi kita sharing lagi ya yang waktunya agak banyak kan gitu. Oke, ini saya jawab-jawab sedikit ya pertanyaannya mumpung lagi online gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan yang mungkin mewakili ya. Jadi mungkin ada beberapa yang pertanyaannya mungkin sudah pernah terjawab. Nanti yang mewakili saja saya jawab. Ini ada pertanyaan dari Mbak Nia Damayanti. Bunda, kenapa Kulmiko kadang terasa panas, kadang enggak? Oke. Jadi Kulmigo itu kan isinya apa teman-teman semua? Yang apa webinar sebelumnya sudah dibahas ya tentang kandungan, kemudian khasiatnya ada 16 ya. Jangan lupa enggak? Jangan lupa ya. Jadi 16 kandungan esensial itu terdiri dari rempah dan herbal. Nah, untuk yang rempah-rempahnya itu kadang-kadang kayak ada mengendap di bawah. Jadi caranya silakan di shake dulu, dikocok dulu seperti ini. Baru nanti setelah itu di-apply-kan ke tangan, gosok-gosok, baru dipijit-pijit gini gitu ya. Atau kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Seperti ini ya, dipam aja dikit. Nah, gitu. Gitu ya. Saya nggak tahu kenapa setiap lihat orang yang pakai Kulmigo komentarnya positif gitu ya. Memang amazing itu sih kalau menurut saya pribadi ya. Kalau saya pribadi sih memang baru kali ini nemu gitu ya minyak yang dia hangat, enak, nggak nyelekit-nyelekit, terus stay gitu ya hangatnya, terus apa lagi ya wangi yang pasti gitu loh. Kan biasanya kita kalau apa ya pijet kemana gitu ya, habis pijet badannya fresh tapi baunya nggak karuan. Biasanya gitu. Nah, Kulmigo ini kan dari sisi produknya apa ya, kalau mau dipromosin kan juga bikin pede gitu ya, harganya worth it gitu ya, kemudian khasiatnya juga langsung kebukti sih sebenarnya kalau saya pribadi. Teman-teman juga bisa rasain, yang sudah nyoba pasti langsung ngerasain gitu ya, khasiatnya kayak apa. Nah ini kalau teman-teman bisa apa ya, bisa apa ya, punya cara sendiri ya, strategi sendiri untuk marketingin, ini kan bagus gitu loh. Jadi ketika ada produk yang bagus, ketemu dengan marketing yang oke, itu nanti jadinya ciamik banget gitu loh. Nah hari ini kita WhatsApp dulu ya, kita tadi baru part 1 sih sebenarnya. Ada yang lebih mendalam lagi, cuman mungkin karena waktu ya, waktu kita nggak banyak sih gitu. Kalau mau bedah tuntas, ya itu tadi, pengennya sih paling nggak 2-3 jam dan minimal 3 jam ya, kita jangan virtual dah ya Pak ya, kita ketemu langsung. Gitu, mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan ya. Itu tadi ya, jadi di-shake dulu yang kerasa kadang-kadang nggak hangat, mungkin rempahnya ada di bawah. Karena hangatnya itu kan ada jahe, kemudian ada cabai gitu ya, dan lain-lain. Nah itu di-shake. Itu yang mudah-mudahan menjawab.
Kemudian pertanyaan dari Mbak Uun Unayah, Kulmigo aman nggak Bun buat bumil? Bumil itu ibu hamil ya, sama bayi. Aman jawabannya. Kalau untuk bumil dipastikan aman karena terutama dia tidak di oral ya, jadi tidak mempengaruhi janin insya Allah. Kemudian kalau untuk bayi kita sarankan untuk 6 bulan up gitu ya, 6 bulan ke atas. Tapi kemarin ada beberapa yang testimoni langsung ibu bayi ya, ibunya bayi ngasih testimoni, bayinya baru 3 bulan gitu ya Pak ya, baru 3 bulan udah dikasih dan fine gitu loh, nggak apa-apa gitu loh. Mungkin ngasihnya kalau untuk yang bayi yang newborn kayak gitu ya dikit aja kan udah hangat gitu ya, gitu ya. Kemudian buat pijet bayi aman nggak Bun? Aman ya, terutama untuk yang 6 bulan ke atas insya Allah. Kemudian izin share testimoni dari Mbak Afidatu Zulaika. Oke, ini saya bacain ya. Teman-teman juga boleh loh sambil dibacain ya testimoni, apa komen-komen kali aja ada testimoni, kemudian yang menginspirasi. Testimoni kan bisa di screenshot, bisa jadi apa ya alat tempur juga kan buat ngiklan gitu loh, buat amunisi. Izin share testimoni ya Bun, saya seorang ibu rumah tangga, 2 anak bocil itu bocah kecil ya. Kalau anak kecapean bersepeda, selalu ku kasih Kulmigo dan tak pijet halus. Saya juga selalu me time buat oles Kulmigo di pinggang. Aromanya bikin rileks, suka deh sama Kulmigo. Saya sudah habis 3 botol. Wow, thank you Kulmigo. 3 botol. Oke, banyak ini ya. Nah, bayangin kalau ada konsumen yang model seperti ini, kan asik gitu ya. Nah, sebelum kita nembak konsumen, kita ngumpulin nih amunisi, kita banyakin testimoni. Kalau di grup official udah sering ya di-share. Nanti silakan teman-teman bergabung di grup Depro Enzim Official atau boleh masuk ke WA. Saya bacakan nomor WA-nya buat teman-teman yang belum bergabung. Nomor WA-nya boleh kita bacain ya, mohon izin. 0813 2776 6639. Saya ulangin ya. 0813 2776 6639. Nah, atau teman-teman bisa masuk dua-duanya boleh di grup WA, di grup Facebook karena yang aktif di dua itu. Kalau di Telegram ya kadang-kadang. Tapi kalau di Facebook hampir semuanya kita masuk ke sana gitu. Jadi di Facebooknya tadi Depro Enzim Official ya, nanti teman-teman silakan dicari aja seperti itu. Kemudian apalagi pertanyaannya? Assalamualaikum Bun, saya terima Kulmigo dengan keadaan baik dan encer, tapi setelah beberapa hari minyaknya mengental. Gimana cara untuk mengencerkannya? Oke, jadi Kulmigo itu salah satu kandungannya itu kan ada minyak kelapa ya teman-teman semua, ada coconut oilnya. Itu biasanya dia kalau kena dingin membeku. Jangankan Kulmigo, minyak di dapur aja kalau yang asli kelapa biasanya ngebeku kan teman-teman semua. Jadi caranya kalau teman-teman itu di daerah yang agak dingin atau susah nyari panas matahari, teman-teman bisa rendam dengan air ya. Jadi air panas taruh di gelas gitu ya. Nanti dicelupin gitu aja sampai dia kental. Tapi kalau teman-teman di daerah yang panas gitu ya, teman-teman cukup dijemur aja sebentar, nanti dia cair lagi. Seperti itu ya. Kemudian ini ada testimoni lagi nih dari Mbak Asi Stokis NASA. Kulmigo mantep Bunda, Pak suami 2 hari demam tinggi. Alhamdulillah dibalur semua badannya dan dipijit pelan. Seluruh tubuhnya alhamdulillah langsung keringetan dan demamnya turun. Ya alhamdulillah ya. Merinding kalau bacain testimoni itu. Ini ada pertanyaan dari Mbak Amelia. Mbak, kalau untuk ototnya renggang di kaki sakit terus, apa bisa pakai Kulmigo? Apa bisa, Pak? Oh, bisa. Ini langsung dijawab sama Pak Taufik. Bisa. Dikombinasi dengan apa, Pak? Oh, bisa. Caranya Bunda, Mbak, silakan konsumsi herbatus gitu ya untuk di oralnya, kemudian dari luarnya dipijitin pakai Kulmigo. Kenapa Kulmigo itu efektif? Karena salah satu kandungan dari Kulmigo itu ada minyak gandapuranya. Gandapura nanti teman-teman kalau mau nge-browsing, jadi gandapura itu ada kandungan yang dia menjadi pereda nyeri gitu loh. Gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Kemudian
Ini dari Mbak Meliana Zunika Safitri. Beberapa hari yang lalu anak saya si kecil kehujanan bun, terus sampai rumah langsung tak usahain badannya pakai Kulmigo. Pas mau tidur malam, alhamdulillah pagi hari bangun tidur sehat dan nggak panas ataupun flu. Padahal biasanya kena hujan dikit langsung panas. Kulmigo luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya teman-teman semua. Ini sayang banget karena waktunya udah habis gitu ya. Tuh mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi, sharing lagi dengan tema yang relate boleh, yang beda boleh, nanti ya kita situasional aja sesuai kebutuhan gitu ya. Itu teman-teman semua, sampai jumpa next time ya insya Allah. Silakan bergabung di Depro Onzim Official di grup Facebook untuk mendapatkan konten-konten yang sudah jadi siap kopas, siap copy paste gitu ya. Teman-teman nggak usah pusing-pusing mikirin konten tiap hari. Setiap hari sudah mikirin menu makannya sudah bingung ya. Masuk aja di grup, nanti sudah disiapkan sama timnya di sana. Ada Pak Topik nanti yang menjawab pertanyaan-pertanyaan juga. Gitu ya teman-teman semua. Alhamdulillah terima kasih sudah bersama kita ngobrol-ngobrol hari ini ya. Kita ketemu lagi insya Allah lain waktu. Terima kasih Bapak Bahar dan tim official dari Kesehatan Kecantikan. Salam sehat hangat bersama Kulmigo.